Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wa'ala. Amma ba'du. Al-mukarramun, para asatiz, para guru, para muallimin yang saya hormati, Al-Mukarram Ustaz Haji Mahmud, Al-Mukarram Ustaz Haji Sirajuddin Ilyas, akhi fillah Al-Mukarram Ustaz Muhammad Siddiq, Ustaz Syarif, Ustaz Muammar, Mukarram Ustaz Haji Nahari Muslih, Al-Mukarramun, para orang tua, para hujjaj, hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah di pagi hari ini. Ramadan insyaallah tinggal menghitung hari ke depan. Aromanya udah mulai deket kecium, dan dia sebagai bahagian dari wujud kasih sayang Allah sama kita umatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salam melihat keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Ya Rabb, aku lihat di Lauhul Mahfuz ada umat yang ketika dia bercita-cita untuk melakukan satu kebaikan namun tidak bisa dilaksanakan, tetap Allah catat pahala yang sempurna buat dia. Ketika kebaikan itu dilaksanakan, paling kurang Allah catat 10 kali lipat, sampai 100, sampai 700. Kalau bisa ya Allah, model begitu, umat yang model begitu jadikan umatku. Kata Allah, kalau itu yang tadi itu kamu sebut, itu umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, aku lihat di Lauhul Mahfuz ada sekelompok umat yang cuman gara-gara makan, gara-gara minum, Allah ampunin dosanya. Makan emang enak, diampunin lagi dosanya. Ketika mereka mengawali makan minum dengan basmalah, mengakhiri makan minum dengan hamdalah, maka asbab makan yang macam begitu Allah ampunin dosanya. Tolong ya Allah, yang begitu jadikan umatku. Kata Allah, yang begitu umatnya Nabi Muhammad. Ini sampai sekian banyak disebutin keistimewaan kita nih. Sampai terakhir kata Nabi Musa, ya Allah kalau begitu aku daftarin dah sebagai bahagian dari umatnya Nabi Muhammad. Ya Musa, khuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Sampai seorang nabi, seorang rasul iri gitu ya, pengen didaftarin sebagai bahagian dari umatnya Nabi Muhammad, karena melihat keistimewaan yang Allah berikan sama kita. Kita nggak pakai daftar, nggak pakai usul, nggak pakai ngisi formulir. Allah udah takdirkan kita dengan kasih sayang Allah sebagai bahagian dari umat Nabi Muhammad. Kudunya kita dari lebah ini aja juga nih, ya Allah, alhamdulillah, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi Allah sayang sama kita. Allah takdirkan kita sebagai bahagian dari umatnya Nabi Muhammad. Ummati ummatun marhumah, umatku umat yang disayang Allah. Itu dalam tafsiran hadis itu
dijabarin berapa banyak bukti kasih sayang Allah sama kita. Di antaranya keberadaan Ramadan yang tinggal menghitung hari ke depan. Itu Ramadan ternyata bahagian dari wujud kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Orang-orang dulu zamannya Bani Israel, seseorang baru pantas menyandang status abid, tukang ibadah gitu ya, kalau sudah mampu menghabiskan waktu paling kurang 300 tahun dia buat ibadah, baru pantas dipanggil abid. Tuh abid-abid Bani Israel paling kurang 300 tahun ibadahnya, ada yang 500 tahun. Karena memang usianya panjang-panjang. Ada seorang wali min auliyaillah yang hidup di zaman Bani Israel, namanya Sam'un al-Ghazi. Ketika malaikat Jibril sampaikan tentang kisah Sam'un al-Ghazi ini Sam'un al-Ghazi mampu sholat malam 1000 bulan. Kalau kayak kita sholat taraweh, siang hari dia puasa selama 1000 bulan, plus sambil jihad, puasa sambil jihad, perang. Kalau kita puasa, apalagi udah jam 5, orang-orang kita kan maaf ya, identiknya puasa tuh sama tidur. Tambah-tambah ada hadis yang nulungin lagi, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Kagak ngasok-ngasok ada tidur terus, ngancem gitu kan, dasaran ibadah. Ada yang lagi tidur dibangunin marah, bangunin sama bininya marah, lu ganggu aja orang lagi ibadah. Dari Nabi kisah ini sampai kepada sahabat, Nabi sampaikan, barusan Jibril ceritakan kepadaku tentang prestasi ibadah orang Bani Israel namanya Sam'un al-Ghazi, begini. Sahabat tanya, ya Rasul, kira-kira seperti apa pahala yang Allah siapkan untuk Sam'un al-Ghazi? 1000 bulan puasa sambil jihad, malamnya dia sholat. Nabi nggak bisa jawab. Mulain raut wajah kesedihan. Nabi tahu nih pertanyaan mau kemana larinya. Pertanyaan kedua, ya Rasul, adakah satu sarana ibadah buat kita yang bisa mengimbangi prestasi ibadahnya Sam'un al-Ghazi? Nangis Nabi ditanya begitu. Iya katanya. Ternyata sahabat itu punya kecemburuan yang luar biasa terhadap nilai-nilai pahala. Mulai dah murung hati Nabi. Iya, jangan-jangan umatku karena memang umurnya pendek-pendek, andai kata dengan rahmat Allah gitu kan masuk surga juga, ya bisa ada di level paling bawah nantinya, karena umurnya pendek kan ibadahnya dikit. Inilah betapa Rasulullah itu ketika Nabi sedikit ada sesuatu dalam benak hatinya, Allah itu cepat banget responnya. Kalau Rasulullah ada sesuatu, enggak kudu pakai doa memeniran, pakai angkat tangan tinggi-tinggi, asal tek di sini langsung Allah respon. Itu ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama, itu kan keretakan di hati Nabi lagi sholat madhab Baitul Maqdis,
Aku senang betul kalau arah kiblat salat ini Allah rubah ke tanah kelahiranku Mekah Al-Mukarramah. Itu keretakan begitu adanya lagi salat. Langsung dibayar cash sama Tuhan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itulah Rasulullah. Manusia yang memang istimewa. Enggak boleh ada apa-apa, Allah responnya cepat benar kalau Nabi. Ketika mulai murung hati Nabi, pesimis deh gitu ya tentang umat, karena umurnya pendek, secara aturan secara hitung-hitungan matematik nggak mungkin bisa bersaing sama orang-orang dulu. Orang dulu ratusan tahun. Kalau kita jatahnya antara 6 ke 70 tahun. Itu pun jatah yang maksimal. Kata Allah, malaikat Jibril bawa ini ayat, sampaikan kepada Muhammad untuk menghibur, membangkitkan optimismenya. Itu Nabi terima ayat surat Al-Qadar. Yang selesai ayat itu diterima, kata Allah, ya Muhammad, raq'atani fi lailatul qadri khairun laka wa li ummatika min darbis sayfi alfa syahrin fi zamani Bani Israel. Wahai Muhammad, 2 rakaat saja yang hitungannya enggak lebih dari 10 menit. 2 rakaat saja yang berbetulan dengan Lailatul Qadar. Itu lebih baik bagimu dan bagi umatmu dibandingkan prestasi ibadahnya Sam'un Al-Ghazi 1000 bulan umplek-umplek, salat malam, puasa plus sambil jihad. Buat umat Nabi Muhammad cukup 2 rakaat saja yang berbetulan dengan Lailatul Qadar, maka nilai pahala yang Allah siapkan jauh lebih baik daripada nilai pahalanya Sam'un Al-Ghazi. Ini kalau orang beriman kagak gembira dapat dengar kabar begini, gitu ya. Kalau memang dia beriman, bohong dia beriman. Ini secara akal, secara logika memungkinkan kita semua punya kesempatan yang besar, punya potensi untuk mendapatkan itu. Lah 2 rakaat berapa lamanya? Taruhlah 10 menit. Apa iya setiap malam Ramadan kita nggak bisa sisihkan 10 menit dengan ibadah, apa sholat, apa baca zikir, apa baca Quran? Ya, sekalipun prediksi ulama macam-macam tentang Lailatul Qadar ini, Nabi itu kalau udah masuk Asrul Awakhir, 10 malam terakhir, konon beliau kencangkan ikat pinggangnya, beliau gulung lengan bajunya, beliau bangunkan istri dan anak-anaknya untuk tidak tidur karena menanti kedatangan Lailatul Qadar. Maka atas dasar aktivitas ibadah Nabi seperti ini, maka ulama banyak punya feeling kuat bahwa Lailatul Qadar itu sangat berpotensi turunnya di 10 malam akhir, terutama di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29, 31 tuh tungguin. Tungguin apa subuh. Kalau saya begini ya, kalau saya yang jadi patokan itu rakaatani. Artinya dengan menghabiskan waktu yang kira-kira cukup untuk sholat 2 rakaat. Itu kan yang kita garis bawahi sebenarnya yang itu. Taruhlah kita kata 2 rakaat itu makan waktu 10 menit, udah hebat bener 10 menit 2 rakaat. Terlepas dari prediksi yang di sama ulama-ulama, kita semua bisa tiap malam Ramadan menyisihkan waktu 10 menit. Pegang Quran dah, orang bubar tarawih kita pegang Quran 10 menit. Terus sampai malam terakhir pegangin aja Quran 10 menit. Apa ya nggak bisa?
Yakin dia mau nyeplos kemana? Emang adanya di situ. Kalau ibarat nomor pasangan tuh dari nomor 1 nomor 30 kita pasang semuanya. Dari nomor 1 sampai nomor 30 kita pasang semuanya. Pengen tahu dia mau nyeplos di mana coba? Nanti baru Allah kasih tahu. Ntar. Malah saya lihat kalau dari keterangan-keterangan begini, jangan-jangan gitu ya, dari kemarin-kemarin nih banyak di antara kita yang sudah mendapatkan itu. Malam istimewa itu. Cuman entang emang untuk menyaksikan hal-hal yang ajaib, sesuatu yang sifatnya aneh gitu ya, itu memang membutuhkan orang-orang tertentu, orang-orang yang betul-betul bersih lahir batinnya, baru dia bisa lihat. Termasuk hiruk pikuknya para malaikat naik turunnya. Terlepas dari keajaiban-keajaiban yang disaksikan seseorang atau tidak, siapa yang bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, dia lagi ibadah, nggak harus semalaman suntuk, 10 menit aja itu sudah mendapatkan fadilah ibadah yang lebih baik daripada fadilah ibadahnya Sam'un Al-Ghazi. Coba bagaimana kita katakan Ramadan ini bukan bentuk kasih sayang Allah sama kita? Dia dalam rangka ngimbangin prestasi ibadahnya orang-orang dulu. Belum lagi kelipatan-kelipatan yang sifatnya umum. Faman adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Di antara khutbah Nabi itu menyambut Ramadan, siapa hamba Allah yang melaksanakan satu ibadah fardu fihi di dalam Ramadan, dia dapat pahala kaman ada sab'ina faridatan, seperti orang yang melaksanakan 70 kali fardu di luar Ramadan. Itu aja juga ngitungnya udah ribet. Sekali zuhur sama 70 kali zuhur. Kalau Ramadan itu 30, kan 30 kali kita sembahyang zuhur. 30 kali 70. Asar begitu juga, 30 kali 70. Tinggal kembalinya sama kita. Mau nyambut nggak kasih sayang Allah? Allah sayang sama kita. Ini dalam Ramadan ini bentuk kasih sayang Allah. Kita mau nggak disayang? Jadi hamba yang disayang. Karena begini hari umat Islam nih menyikapi kedatangan Ramadan masih beragam. Ya kita orang tukang adanya di tempat ibadah di masjid, ya kita sambut dengan sukacita. Emang kita tungguin dari jauh-jauh hari. Tapi nggak sedikit umat Islam yang kedatangan Ramadan seperti kedatangan musuh bebuyutan. Dianggap Ramadan ini menghalangi aktivitasnya, jadi penghalang. Gua ribet kalau datang puasa. Gua mau puasa emang gua kagak mau. Gua nggak puasa, gua nggak enak sama mertua. Bingung dia. Itu sekelumit ya dari kelebihan Idul Ramadan. Yang konkretnya kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, kelipatan pahala, rahmat Allah, ampunan Allah yang ada di dalamnya, kalau umatku tahu persis itu, niscaya mereka akan berharap 1 tahun full semua jadi Ramadan. Bukan cuma 1 bulan, setahun. Mudah-mudahan kita nggak bermaksud mendahului takdir Allah memang, karena memang masih beberapa hari di depan. Sebentar apa yang akan terjadi juga kan nggak ada yang tahu di antara kita. Tapi saya pikir husnuzon kan boleh gitu ya. Kita baik sangka sama Allah bahwa kita yang hadir mudah-mudahan termasuk
hamba-hamba Allah yang masih Allah kasih kesempatan untuk ketemu dengan Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat, afiat, dapat limpahan taufik hidayat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, sekurang-kurangnya lebih baik dah ada peningkatan biar sedikit dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Hadirin jamaah, ini barangkali ya sekedar membangkitkan semangat, karena ibadah putarannya tahunan. Kalau nggak diingetin, ibarat air udah pada dingin, ntar ogah-ogahan deh puasa. Kalau dingin kan ogah-ogahan, biar bangkit lagi semangat. Dan ini bukan informasi baru buat kita, dan memang berulang-ulang kita dengar ini, berkaitan dengan tawakuf. Ditawakufkan sementara waktu majelis muzakarah kita. Saya Al-Fakir yang setiap minggu pagi lebih banyak ngomong dibandingkan jamaah, ya tentu nimbang kesalahan, kehilapan, kealpaan kayaknya banyakan saya gitu dibandingkan jamaah. Oleh karena itu, atas segala kehilapan, kesalahan, kealpaan pribadi saya, bil khusus para ustadz, para guru, para jamaah, mohon saya kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat, afiat. Insyaallah pada saatnya majelis muzakarah kita ini akan kita buka kembali, kita lanjutkan kembali insyaallah. Ini aja barangkali, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wa'fu anna ya karim, falakal hamdu wa lakal syukru ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.